Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk langsung saja. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu tentang organ pernapasan. Ya, atau bisa lihat di buku adalah halaman 20 di buku paket TSPS. Ya, tentang organ pernapasan pada manusia. Baik. Pada dasarnya, organ pernapasan pada manusia itu berfungsi supaya kita itu mampu menghirup napas untuk mengambil gas oksigen dan hasil sampingannya atau hasil keluarannya adalah gas karbon dioksida. Nah, pada saat kita bernapas, itu adalah yang dinamakan dengan pernapasan, ya kan? Nah, tanpa kita sadari, kita itu mengambil napas, mengambil udara dari sekitar kita, tetapi yang diambilnya itu bukan semuanya, ya, tetapi apa yang dinamakan dengan tadi, yaitu gas oksigen yang diperlukan dalam proses pembakaran di dalam sel-sel tubuh kita. Ya, nanti masuk ke mana? Ke hidung, ya. Di sini kalau antum perhatikan di sini, ini ada gambar, perhatikan. Ada gambar hidung, ya, ini hidung, tempat masuknya udara, lalu kemudian tenggorokan, lalu kemudian dari tenggorokan ini bercabang menjadi dua, namanya laring. Dari laring ini yang paling kecil namanya, yang bulat-bulat ini seperti balon, ini namanya alveolus. Di alveolus inilah terjadi pertukaran antara gas oksigen dengan karbon dioksida. Jadi yang kita perlukan di dalam tubuh adalah oksigen, sedangkan hasil keluarannya dari pembakaran, ya, dimana nanti akan menghasilkan energi, karbon dioksidanya lah yang dikeluarkan lewat pernapasan juga, ya, biasanya dikeluarkan juga dari hidung, gitu. Itu jadi hasil atau residu dari pernapasan itu yaitu gas karbon dioksida. Berikutnya, nah, di mulut kita, ya, ini terdapat dua saluran. Yang satu namanya tenggorokan, itu untuk pernapasan fungsinya, dan yang satunya lagi dinamakan kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran untuk makan, tenggorokan adalah saluran untuk bernapas. Jadi makanya ketika kita sedang makan itu biasanya suka ada yang tidak boleh makan, tidak boleh berbicara sambil makan. Itu karena apa? Karena di sini pada saat antum makan itu ada klep yang menghubungkan antara tenggorokan dan kerongkongan. Ketika makan, klepnya itu terbuka sehingga ketika antum ngobrol sambil makan, klep ini bisa terbuka sehingga menyebabkan saluran makanan itu masuk ke lubang tenggorokan, nanti keluar melalui hidung. Jadi makanan yang antum makan ini nanti bisa masuk ke dalam klep ini karena antumnya sedang makan, masuk ke tenggorokan, lalu antum nanti masuk keluar lewat organ hidung. Nah, ya, jadi ada hubungannya antara kerongkongan untuk tempat makan dan tenggorokan, di mana di sini ada klep, ya. Klep itu adalah tempat keluar masuk yang biasanya bisa ditutup. Nah, ini organ pernapasan kita, ya. Pertama adalah hidung, yang keduanya tadi tenggorokan, kemudian laring bercabang di sini menjadi dua, lalu paru. Di tempat inilah kita menyerap gas oksigen, mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, jadi secara lengkap ini bisa dirumuskan seperti ini. Pertama masuk melalui hidung, lalu kemudian menuju rongga hidung, masuk ke trakea. Trakea ini di sini, ya, jadi di dalam trakea. Lalu kemudian masuk ke bronkus. Bronkus itu saluran yang menghubungkan tenggorokan dengan paru-paru. Lalu kemudian masuk ke paru-paru, bercabang dua, namanya laring tadi, ya. Nah, itu adalah jalan dari organ atau jalan dari organ pernapasan, ya, dari mulai hidung sampai ke paru-paru. Sekarang kita bahas fungsi satu persatu dari organ-organ ini. Yang pertama, yang paling atas, tempat masuk atau tempat pertama masuknya udara, yaitu di
hidung. Hidung apa fungsinya? Hidung itu fungsinya adalah untuk masuknya udara. Ya, disinilah tempat pertama untuk menyaring kotoran yang ada di dalam udara. Jadi misalkan udaranya kotor, udaranya berdebu, udaranya dingin, ini akan disaring supaya udaranya itu nanti yang masuk ke paru-paru adalah udara yang bersih karena telah disaring oleh bulu-bulu yang ada di hidung. Lalu kemudian ketika udaranya dingin, itu akan ada proses penghangatan supaya nanti yang masuk ke paru-paru adalah udara yang hangat, tidak lagi udara yang dingin. Ya, kalau menyaring udara itu dengan bulu hidung, kalau menghangatkan udara itu dengan memakai lendir yang ada di hidung. Betul ya. Nah, berikutnya kita lihat fungsi dari organ yang berikutnya yaitu trakea. Ya, trakea ini ada di dalam tenggorokan. Ya, jadi di belakang kerongkongan. Trakea ini juga sama menyaring udara. Menyaring udara yang kedua. Di sini juga ada di dalam sini. Ini namanya bulu-bulu halus berfungsi untuk menyaring udara yang tidak bisa disaring oleh hidung. Jadi dia berfungsinya itu sebagai penyaringan yang kedua, lebih halus lagi penyaringannya. Lalu berikutnya, fungsi yang kedua adalah menghubungkan hidung dan paru-paru. Di sini hidung dihubungkan oleh yang namanya trakea dari hidung ke paru-paru. Jadi saluran tempat mengambil udara fungsinya adalah untuk menyaring udara yang tidak bisa disaring oleh hidung. Jadi ada kotoran yang lebih kecil disaring lagi oleh yang namanya trakea. Berikutnya, paru-paru ini adalah organ utama pernapasan pada manusia. Jadi paru-paru, kita punya dua paru-paru, kiri kanan dilindungi oleh yang namanya tulang. Ya, tulang ini adalah tulang dada. Ya, jadi terdiri dari ruas-ruas. Tulang dada ini bisa mengembang dan bisa mengecil. Fungsinya adalah kemarin pada fungsi rangka itu adalah untuk melindungi organ penting. Nah, organ penting ini yang dilindungi oleh tulang dada yaitu paru-paru. Ya, oke. Berikutnya, fungsi yang berikutnya adalah bronkus. Ya, nah, bronkus ini adalah cabang yang ke kiri dan ke kanan itu adalah bronkus. Fungsinya mengalirkan udara dari paru-paru bisa ke kanan, bisa ke kiri. Itu namanya bronkus. Lalu bronkiolus adalah cabang dari bronkus. Di sini bronkus itu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri bronkus. Ya, pertigaannya tadi disebut laring. Ya, bronkus punya cabang-cabang lagi. Ya, ini batang, ini cabangnya. Cabangnya namanya bronkiolus. Cabang dari bronkus. Jadi mengecil seperti pada apa? Seperti pada tumbuhan, ya kan? Nah, bentar dulu ini. Nah, berikutnya adalah alveolus. Alveolus itu kalau antum lihat adalah seperti bentuknya seperti bola-bola bulat bundaran. Nah, di sini adalah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Kita ngambil oksigen untuk pembakaran dan sebagai gas sisanya atau gas buangnya adalah yang namanya karbon dioksida. Nah, ini ya. Ingat-ingat prosesnya. Untuk lebih jelasnya coba lihat ke sini, ke slide yang berikutnya. Nah, ini proses pernapasan pada manusia. Pertama, apa? Terjadi di hidung. Betul. Udara masuk dan disaring di hidung. Lalu kemudian udara masuk ke mana? Ke trakea, ke dalam, disaring untuk kedua kalinya. Setelah itu masuk ke bronkus. Bronkus itu percabangan. Tadinya satu namanya trakea salurannya. Trakea ini bercabang menjadi dua. Bercabangan yang menjadi dua ini namanya adalah laring. Yang ke kanan dan ke kiri itu namanya bronkus. Bronkus akan mengecil lagi yang namanya bronkiolus. Lalu kemudian bercabang lagi menjadi kecil-kecil, tunas-tunas yang namanya alveolus. Ya, alveolus inilah tempat yang terkecil dari cabangnya paru-paru, sehingga disitulah terjadi fungsi utama dari paru-paru yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, sebentar ini menghalangi gambar Bapak, dipindahkan dulu. Nah, oke. Jadi udara yang mengandung karbon dioksida tadi yang ditukarin di mana?
di alveolus, betul, dikeluarkan kembali melalui hidung. Ya, paham sampai sini? Bentar dulu. Nah, berikutnya kita harus senantiasa menjaga organ pernapasan kita supaya tetap sehat. Dengan cara apa? Nah, antum lihat di slide berikutnya. Pertama, organ pernapasan ternyata dapat mengalami gangguan dan penyakit, ya kan? Seperti misalkan sesak napas, asma, batuk-batuk, dan lain sebagainya. Itu harus ada yang namanya pencegahan, harus ada yang namanya perawatan, supaya kita bisa terhindar dari berbagai penyakit yang menyerang pernapasan. Bagaimana? Penyebabnya apa saja? Ya, penyebabnya itu bisa diakibatkan oleh pertama pencemaran udara, yang keduanya adalah ada penyakit ya di dalam tubuh kita, yang ketiganya adalah kondisi bawaan sejak lahir. Misalkan asma, ya itu adalah kondisi bawaan sejak lahir karena itu diturunkan dari orang tuanya ke anaknya. Ya, seperti itu ya. Lalu kemudian pencemaran udara, ya karena misalkan banyak pencemaran, asap kendaraan bermotor dari pabrik dan lain sebagainya, itu akan menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas yang akan menyebabkan kita menjadi sesak napas, batuk-batuk. Ya, kalau bibit penyakit, nah seperti yang ada sekarang. Ya, tadi belajar di rumah, dianjurkan belajar di rumah itu karena sekarang itu sedang banyak bibit penyakit. Ya. Nah, contoh yang ditimbulkan oleh pencemaran udara bisa jadi karena asma. Ya, lalu emfisema disebabkan karena kebiasaan merokok. Yang berikutnya adalah karena kanker paru-paru karena pencemaran udara. Itu biasanya disebabkan dari menghirup udara tercemar sehingga bisa menyebabkan kanker paru-paru. Ya, dan karena kebiasaan merokok. Ya, itu merusak tubuh. Jangan. Berikutnya yang ditimbulkan dari bibit penyakit flu, tuberkulosis, lalu kemudian flu burung disebabkan oleh virus H5N1. Nah, sama seperti virus yang sekarang sedang dihadapi ya oleh seluruh dunia. Itu juga sama disebabkan oleh virus juga. Lalu kemudian bronkitis disebabkan oleh virus dan bakteri, dan pneumonia disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Nah, ya ini disebabkan oleh bibit penyakit. Ingat-ingat, ini adalah penyakit-penyakit gangguan yang ditimbulkan oleh bibit penyakit yang menyerang pada sistem pernapasan. Berikutnya, bagaimana cara memeliharanya? Ya, antum udah sering di TV, udah sering dijelaskan untuk memelihara organ pernapasan itu supaya tetap sehat, supaya tetap baik, ya, ditempuh dengan berbagai cara. Pertama adalah dengan Pertama adalah dengan sering-seringnya kita untuk mencuci tangan, ya, menjaga kebersihan lingkungan yang pertama. Yang keduanya adalah mencuci tangan secara teratur, sering. Lalu kemudian menanam tumbuhan di lingkungan sekitar. Ya, nah 3 cara inilah yang bisa kita pakai, yang bisa kita lakukan untuk menjaga kualitas kesehatan organ pernapasan. Berikutnya, bisa dengan makan makanan bergizi, rajin berolahraga, istirahat dengan cukup, dan tidak merokok. Ya, itu yang paling utama ini. Oke, udah nanti dulu ini. Itu saja ya yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Silahkan dibuka lagi bukunya dari halaman 20 di buku paket sampai dengan halaman 24. Di situ ada bacaan ya supaya antum lebih memahami materi. Nanti kita bahas lagi di kesempatan berikutnya. Tetap semangat. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.